Ya, halo, apa kabar ya? Mahasiswa Stekom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu ya. Masih lanjut di mata kuliah matematika diskret ya. Jadi untuk kesempatan kali ini yang akan saya jelaskan yaitu bilangan heksadesimal ya. Jadi ini heksadesimal adalah basis 16 ya, bilangan basis 16. Oke. Untuk implementasinya ya, implementasi bilangan heksadesimal ini banyak sekali di dunia komputer. Misalkan untuk representasi alamat physical address ya, physical address pada kartu jaringan ya, baik itu di HP, di laptop, komputer dan lain-lain, itu pasti punya physical address ya, apa itu, atau MAC address ya gitu ya, karena ini syarat untuk terhubung ke jaringan. Oke. Nah, bilangan heksa ya, heksadesimal. Heksa itu kan 16 gitu ya. Jadi sistem bilangan heksadesimal ini basis 16. Jadi meskipun pada sistem digital dan komputer itu mengerjakan secara biner, namun banyak juga direpresentasikan dalam format heksadesimal. Nah, nanti kalau untuk operasinya ya dikonversi ya dari heksa ke biner gitu ya. Ya ini di apa itu banyak digunakan karena ini lebih praktis ya, lebih praktis gitulah. Oke, terus dan mudah dibaca gitu ya. Jadi penerapannya banyak digunakan untuk error komputer, misalnya ada apa itu, ada error ya di komputer itu biasanya pesan-pesannya juga menggunakan heksa ya. Jadi penyajian memori, kode instruksi gitu ya. Jadi kan dia alfanumerik dan karakter gitu. Nah, heksadesimal ini kan basis 16 ya. Dia punya lambang 16 jenis ya. Nih misalkan ini ada 0 sampai 9, terus A, B, C, D, E, F. Ini paling tinggi F ya gitu ya. Nah, oke. Terus ciri bilangan menggunakan sistem bilangan heksadesimal adalah tambahan subscript di bawahnya, kecil ini ya. Nah, ini heksa ini ya, 16 atau kasih H gitu ya contohnya. Jadi kalau masih 1 sampai 9 ini masih kan desimal juga ada. Cuman kalau sudah ada A, B, C, D, E nya itu ya pastikan itu adalah bilangan heksa ya. Oke, berikutnya di digit ya. Jadi konversi bilangan heksadesimal ke desimal dilakukan dengan menjumlahkan hasil perkalian semua digit heksadesimal dengan beratnya. Ini pakai tabel juga bisa ya. Ini di desimal 0 sampai 15 ya. Ini kalau dikonversi ke heksa 0 sampai 9 nya sama gitu ya. 0 sampai 9 sama, terus 10A 11B sampai dengan 15F ya. Ini kalau dikonversi kan gitu ya. Oke, kalau biner itu heksadesimal satu digitnya dikonversi ke 4 bit ya, 4 bit biner ya. 0000 sampai dengan ini yang F paling besar, tentu saja ini satu semua ya, 1111 gitu. Nah, oke. Saya rasa itu ya. Terus contoh 27 heksa itu kalau dijadikan desimal adalah 625. Nah, caranya yaitu ini ya,
dikalikan ya. Kalau yang paling belakang itu pangkat 16 ya, karena kita akan konversi ke desimal. 16 pangkat 0 pangkat 1 pangkat 2 gitu ya, 0 1 2. Jadi 271 heksa itu 2 kali 16 pangkat 2 ditambah 7 kali 16 pangkat 1 ditambah 1 kali 16 pangkat 0 ya. Ini terus di hasilnya ini ya, 16 pangkat 2 kali 2 5 12 ditambah 112 tambah 1, hasilnya adalah 625 gitu. Nah, itu konversi dari heksa ke desimal. Ya, ini masih kasus ini ya. Desimalnya masih kasusnya 0 sampai 9 gitu. Nah, sekarang ini juga sama ya. Konversi bilangan heksa ke desimal. 0,c heksa sama dengan 0,75. Nah, caranya. Nah, kalau di bawah apa ini namanya? Di belakang koma ya, di belakang koma. Nih, itu adalah pangkat min ya. Ini 0,c ya. C-nya berapa? Berdasarkan dari tabel ini. Nah, ini C-nya kan 12 ya. Oke. Berarti 0 kali 16 pangkat 0 ya. Berapapun bilangan pangkat 0 kan 1 ya. 1 kali 0 kan 0. Terus 12 kali 16 pangkat min, berarti 12 per 16 ya. Kalau pangkat min ya, 12 per 16 itu 3 per 4. 3 per 4 itu sama dengan juga 0,75 ya. Oke, ini hasilnya ya, basis 10 nih ya. Ini subscribe 10, ini basis 10 berarti. Jadi 0,c itu 0,75 desimal gitu. Sama ya dengan yang ini tadi, cuman ini pakai kasus 0, dan huruf ya. Terus berikutnya konversi desimal ke heksa ya. Desimal ke heksa ini berarti desimalnya dibagi 16 sampai habis ya. Terus kemudian sisanya sebagai digit heksa ya. Oke. Terus yang ini sisanya dibagi lagi sampai habis ya. Nah, contoh 625 desimal itu sama dengan 271 heksa ya. Jadi 625 per 16 39 sisa 1 hasilnya kan gitu. Terus 39 per 16 itu 2, sisanya 7 ya. 2 ini udah habis, gak bisa dibagi 0 nih, 2 nya ditaruh sini ya. Jadi 625 adalah 271 heksa. Nah, itu untuk konversi desimal ke heksa. Nah, ini lagi. Nah, ini kalau sisanya di atas angka 9 nanti dikonversi ya, dikonversi dulu. Jadi 958 basis 10 atau desimal itu sama dengan 3B basis 16 atau heksa. Caranya gini, kan dibagi ya, 958 dibagi 16 ya, dibagi 16 sama dengan 59 sisa 14 gitu ya. 14 nya ini kalau dikonversi itu adalah E gitu ya. 10 kan A, 11B dasarnya sampai 15 itu F ya. Nah, ini terus kemudian 59 dibagi 16 ya, dibagi 16 sisa 3 sisa 11 ya, 3 11 ya. Jadi 11 nya dikonversi itu B ya. Terus kemudian 3 nya sudah tidak bisa dibagi lagi, 0 sisa 3. Jadi ketemunya dari bawah ya, 3BE gitu ya. Jadi 3BE ya, itu
untuk konversi desimal ke heksa. Oke, terus sekarang ke biner, konversi bilangan heksadesimal ke biner. Ini lebih mudah ya. Jadi satu digit di heksadesimal dikonversi ke 4 bit ya, ke 4 bit. Satu berapa tuh ya, misalkan satunya itu dengan tabel yang ini tadi ya, yang di awal itu, yang ini yang saya tunjukkan ini. Nah ini tabelnya, patokannya tabel ini. Oke, ini satunya 0001, 7-nya 0111, 2-nya 0010. Terus jadinya adalah ini kalau di depan 0 kan tidak ada gunanya ya gitu ya. Jadi bisa ditulis 10 saja ya. Jadi 1001110001. Oke, berikutnya sedangkan yang pecahan 0,19 heksa dijadikan biner, 9-nya 101, 0-nya 001, terus 0-nya tetap 0 ya. Nah ini kalau ini di depan koma ya ditulis ya. Terus ini 0-nya hanya cukup ditulis 1 saja. Oke, itu konversinya. Terus sebaliknya, konversi bilangan biner ke heksa ya, biner ke heksa. Jadi di ini ya, dikelompokkan 44 dari belakang ya, 001, terus 0111 dan 01 ya. Nah ini 001 itu 1. Ini berdasarkan tabel tadi ya, tabelnya sudah ada 0117 102 ya, berarti 271 ya. Begitu juga dengan yang ini ya, dikelompokkan 4 bit ya, 101, terus 001, terus 0 ya. Ini 019 berdasarkan tabel tadi 0011 ya, jadi ketemunya 0,9 heksa. Nah oke, itu untuk konversi bilangan biner ke heksadesimal. Terus berikutnya operasi aritmatika ya, operasi aritmatika pada bilangan heksadesimal ya. Langkah-langkahnya, penjumlahannya yaitu tambahkan masing-masing kolom secara desimal ya, secara desimal, ubah dari hasil desimal ke heksa, terus tuliskan hasil dari digit paling kanan dan dari hasil heksadesimal. Nah kalau tiap-tiap kolom itu terdiri dari 2 digit, maka digit paling kiri merupakan carry off ya, untuk penjumlahan kolom selanjutnya. Nah ini desimal contoh ya, 9 tambah 3 kan 12, jadi ini carry off ya, carry off seperti biasa ya. Nah sekarang ke heksa, BAD ditambah 431, ketemunya adalah FDE ya, ini bilangan heksa ya. Langkah-langkahnya, D ditambah 1, D itu kan 13 ya, D13, 1 ya 1 berarti 14, 14 dikonversi menjadi E. Terus A ditambah 3, A nya 10, 3 nya tetap 3, 13, 13 itu D, berarti ini A tambah 3 sama dengan D. Terus yang B itu 11 kan, 4, berarti 11 tambah 4, 15, 15 F. Jadi ketemunya adalah FDE gitu ya. Nah itu untuk penjumlahannya gitu ya. Oke, ini contoh lagi ya, contoh juga penjumlahan ABF ditambah 35C, ketemunya E1B. Kok bisa gitu ya? Kita lihat di sini ya, F kan 15, C 12, ketemunya 27. Nah 27 itu Anda konversi ke
ke heksa ya, kalau ada 2 digit ya. Jadi dibagi 27 dikonversikan ke heksa. Caranya kan tadi dibagi 16 sampai habis ya. Berarti ini ketemunya adalah 1B ya. 27 itu ketemunya 1B ya. Oke, bagi aja ya. 27 bagi 16 ketemunya berapa ya, ketemunya kan 1 ya, sisanya kan 11 gitu ya. Jadi 1B ya. Jadi ini B, F tambah 7 itu B, terus punya carry off nya 1. Nah terus B tambah 5, B nya 11, 5, 16 ya, berarti tambah 1 lagi 17. 17 itu konversi dulu ya, kalau 2 digit ya, konversi dulu ke heksa, berarti bagi 16, berarti 11 ya. 1 ini hasilnya 1, taruh sini, punya carry off. Terus selanjutnya ya, yang A ini, A ditambah 3, A10, 3 tambah 3 tambah 1 carry off ya, 14 ya. 14 konversi ke heksa E, jadi ketemunya E1B gitu. Nah gitu ya. Oke, itu untuk contoh ya, aritmatika udah operasi aritmatika pada bilangan heksa. Nah oke, tadi penjumlahan, sekarang ke pengurangan. Pengurangan itu ada namanya buru ya, pinjam. Ini kayak gini nih, kalau desimal kan, nah ini ya, 3 dikurangi 5 gitu ya, kan nggak bisa ya, pinjam dulu ya, sama ini pinjam ya. Nah contoh pengurangan heksa, 12E1 ya, 12E1 dikurangi 627 ya, ketemu CBA ya. Nah hendak ini ya, 1 ini 1 dikurangi 7 nggak bisa, ini harus buru atau pinjam. Pinjamnya nilainya 16 bukan 10 ya. Oke, 16 ya, 16 pinjamnya berarti 16 ditambah 1, 18 kurangi 7, ketemunya 10. 10 itu A ya, berarti 1 dikurangi 7 itu A. Nah terus berikutnya kolom depannya E dikurangi 2 ya, E dikurangi 2 berarti E nya berapa, 14 ya. Oke, kemudian ketemunya adalah B ya, E nya ya, E nya berapa ini, E nya 14 ya, bisa ini ya, bisa dikurangi ya, kurangi 1 ya. Oke, ketemunya 11 B ya, 11 itu B. Nah ini 2 ya, bukan 7 ya. Oke, ini sekali lagi, ini 2, 14 dikurangi 2 dikurangi 1, 11 itu B. Terus yang ini lagi, satunya dari tadi dipinjam yang ini ya, 2 dikurangi 6 nggak bisa ya. Nah, berarti harus pinjam buru 16 ya, ditambah ini 2 dulu kan baru bisa dikurangi 6, berarti ketemunya adalah 12 ya, 12C ya. Oke, terus yang satu ini sudah habis, 1 dipinjam tadi ya, jadi ketemunya adalah CBA. Oke. Nah itu untuk aritmatika pengurangan ya. Oke, nanti soal-soal bisa dikerjakan, itu sudah disiapkan, ada, nanti di download aja terus dikerjakan. Oke, terima kasih, semoga
semoga bisa menyerap materi tanpa kesulitan ya. Oke. Ya oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu ya. Ya oke, itu pembahasan tentang bilangan heksadesimal ya. Sekarang latihan soal dan ini pembahasannya gitu ya. Oke, nah ini ada beberapa soal yang bisa menjadi latihan dan akan saya bahas ya gitu. Oke, yang pertama adalah konversi ya, konversi bilangan dari heksa ke desimal ya. Jadi rumus umumnya kan dikalikan ya masing-masing bobot ya. Jadi oke, ini berarti nanti pangkat apa ini 16 ya, pangkat 16. Jadi Anda harus membuat apa ini tabel lah ya, 1 sampai 0 sampai 15 ya. 0 sampai 15 ya. Kalau yang 0 ya 0 ya, sama, tetapi ini sampai 9 ini sama, tetapi ketika sudah 10, 11 ya, terus 12, 13 ya, terus 14, 15 ini itu nanti dikonversi ke huruf ya. Itu kalau 10 itu A, terus 11 B ya, seperti yang sudah saya jelaskan di depan ya. Terus 13 12 C, 13 D, 14 E, 15 F gitu ya. Jadi bilangan heksa itu paling tinggi adalah F ya, heksadesimal ya. Di 0, 1, 2 sampai 9 A, B, C, D, E, F. Nah nanti tinggal ini Anda apa ini dirubah ya. Misalnya ini 5B ya, dirubah ke apa ini ke desimal, maka ini kan B nya itu kan pangkat 0 ya. B itu berapa gitu ya, B nya adalah 11 ya, berarti 11 kali 16 pangkat 0 ya gitu ya. Terus ditambah kan dari belakang ya, 5 tetap 5 ya, 5 kan heksanya ya 5 gitu. 5 kali 16 pangkat 1 gitu ya. Oke, pangkat 0 kan 1 ya, berarti 11 ditambah 16 pangkat 1 ya 16 ya. Oke, berarti ini berapa nih? 11 ditambah dengan 5 kali 16 ya, 50, 30, 80 ya. Oke, 80 ini sama dengan 91 ketemunya ya. Oke, saya cek dulu di sini. Oke, 91 ya. Oke, benar situ. Oke, tunggu sebentar saya cek ya. Ya, jadi itu untuk hitung-hitungannya ya. Intinya kan Anda tahu itu ya. Tahu konversinya lah ya, 10A, 15F gitu ya. Oke, 5B ya. Ya, oke, 91 ya. Oke, betul ya.
Oke, itu saya kasih contoh satu saja untuk konversi heksa ke desimal. Sekarang untuk desimal ke heksa dibalik, jadi dibagi 16 sampai habis ya. Oke, coba ini saya yang ini aja ya. Nah, yang ini 145 ya. Oke, 145. Berarti Anda bagi 16 sampai habis. Oke. Oke, 145 dibagi 16 ya. Ketemunya 9 ya. 9 sisa berapa ini? Oke. Tulis sisanya di sini. 145 dibagi 16, 9. Sisa berapa ini? 145 144 ya. Berarti sisa 1 ya. 145 dibagi 16 ketemu 9, sisa 1. Terus ini dibagi lagi nih. Ini kan sudah nggak bisa ya. Maka ini 9 tetap. Jadi ketemunya adalah 91 gitu ya. Nah, ini untuk yang ini ya. Nah, ini ya. Desimal ke heksa ya. Ya, 91 itu heksa ya. Oke, sekarang contoh yang 45 ya. Ini saya hapus dulu semua. Saya contohkan 2 lah gitu ya. Kalau 45 dijadikan ke heksa kan dibagi 16 ya. Ini berapa nih? 2 ya. 2 sisa berapa itu? Kalau 16 kali 2 kan 32 ya. Ini ya, ini 13. Maka ini harus dikonversi dulu karena lebih dari 9 ya. Ini dikonversi itu menjadi 13D ya. Nah, ini D ini. Nah, D berarti ketemunya 2D gitu ya. Ini 2D yang ini ya. Oke, ini mouse-nya lari-lari jadi. Oke, itu untuk konversinya ya. Ya, oke, tunggu sebentar. Yaitu untuk D. Kemudian saya contohkan lagi untuk yang pengurangan penjumlahan ya. Nah, oke. Jadi penjumlahan ya, penjumlahan bilangan heksa yang ini. Oke, 117B ditambah 19A. Anda harus jumlahkan secara desimal. Ini ya dirubah dulu ya. B itu kan 11 ya. 11 A10 ya. A10. Berarti ketemunya 21 ya. Nah, 21 Anda rubah ke heksa. Jadi dibagi berapa? 16 ya. Nah, ini ketemunya adalah 5 sisa ini 1 ya, berarti 15 ya. Kan gitu ya. Berarti ini 5 terus simpan 1 kan gitu ya.
Terus 7 tambah 9, 7 tambah 9 itu 16 ya. Nah, ini 16, Anda konversi juga. Ini 16 itu berarti 1 ya, 1 sisa 1 ya. 0 ya, sorry. Nah, berarti 1 kosong ya, gitu ya. Nah, kalau 2 digit gini maka ini tadi ditambahkan ya, berarti 1 masih 1. Oke, terus carry out 1 ini 1 berarti 1 tambah 1 2 ya. Tambah ini ya, oke, berarti 3 ya. Nah, oke, itu untuk penjumlahan ya. Oke, sedangkan untuk pengurangan, nah ini pengurangan itu ada guru. Kalau penjumlahan ada sisa gitu ya, atau ada carry off tambahkan. Sedangkan pengurangan ada buru pinjamnya 16. Contoh ADE 11A. Oke, ADE 11A ini ya. Maka E dikurangi A. E nya berapa? E nya itu kan EF ya, 14 ya. 14 kurang 10 ya, ketemunya berapa? 4 ya. E 14 A 10. Terus D dikurangi 1. D nya adalah 13 ya. Oke, kita lihat D 13 ya, 13 dikurangi 1 berarti ketemunya adalah 12. 12 itu apa nih? Kan dikonversi dulu kan. Oke, 12 adalah C ya, gitu ya. Oke, C. Sedangkan ini A10 dikurangi 1 berarti 10 dikurangi 1 ya, 9. Oke, 9 ketemunya. Nah, itu ketemunya ya. Oke, jadi di sini ketemunya 9C4 ya. Nah, oke, udah. Itu contoh konversi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan biner ya. Oke, cukup sekian. Semoga Anda paham ya dengan penjelasan tadi. Terima kasih.